Halo guys, kali ini kita akan membahas soal brainstem syndrome, yaitu kumpulan gejala yang terjadi ketika ada lesi di batang otak. Dan untuk memahami konsep ini, kita dapat dibantu dengan yang disebut sebagai Rule of Four. Sebelum kita masuk ke Rule of Four, kapan kita curigai suatu lesi sebagai lesi di batang otak? Yaitu ketika kita temuan disebut sebagai cross-finding. Cross-finding itu adalah temuan defisit neurologis yang terjadi di dua sisi tubuh yang berbeda. Contohnya, pasien datang dengan kelumpuhan wajah sebelah kanan, sedangkan tubuhnya sebelah kiri. Karena berbeda kiri dan kanan, itu disebut sebagai cross-finding. Setelah kita temukan cross-finding, kita tentukan setinggi apa. Apakah setinggi medula, apakah setinggi pons, atau setinggi mesencephalon. Ketika kita sudah temukan ketinggiannya, kita tentukan apakah strukturnya itu ada di medial, atau lesinya itu terdapat di bagian lateral. Rule of Four yang pertama mengatakan ada 4 nervus cranialis yang keluar dari level yang berbeda di batang otak. Ada 4 yang keluar dari medula, ada 4 yang keluar dari pons, dan ada 4 yang keluar di atas pons. Untuk di atas pons, nervus 1 dan 2 tidak termaksud karena dia tidak keluar dari batang otak. Untuk nervus yang keluar dari mesencephalon ada 2, yaitu nervus 3 dan juga nervus 4. Kalau misalkan terjadi lesi pada nervus 3, akan muncul yang disebut sebagai oftalmoplagi, yaitu kelumpuhan dari otot-otot penggerak bola mata. Sehingga posisi dalam keadaan istirahat akan cenderung ke lateral bawah. Hal ini terjadi karena terjadi override dari otot-otot ekstraokuler lain yang bukan nervus 3, yaitu nervus 4 yang menervasi oblik superior yang gerakannya itu adalah menggerakkan ke arah medial bawah atau ke arah hidung bawah. Sehingga posisi bola mata akan cenderung ke bawah. Dan nervus 6. Nervus 6 itu nervus abdusen yang menggerakkan bola mata ke arah lateral. Sehingga kalau misalkan nervus 3-nya lumpuh, nervus 4 dan 6 yang dominan, maka posisi mata dalam keadaan istirahat adalah lateral ke bawah. Selain itu juga mata tidak bisa melakukan gerakan aduksi, supraduksi, dan juga infraduksi. Nah, kalau kita ingat, nervus 3 itu juga menginervasi otot konstruktur pupillae. Sehingga jika terjadi disrupsi, maka akan terjadi dilatasi dari pupil, ipsilateral. Selanjutnya, yang kita lihat adalah nervus 4. Nervus 4 juga terdapat di mesencephalon. Jika terjadi lesi di sana, akan terjadi kelumpuhan musculus oblique superior yang mengakibatkan pasien tidak bisa melihat ke arah medial bagian bawah. Oke, selanjutnya ada 4 nervus yang keluar dari pons, yaitu nervus 5 sampai nervus 8. Dan semuanya itu ipsilateral. Kalau kita lihat, semuanya itu ipsilateral pada semua ketinggian, bahkan yang nervus atas. Semua ini ipsilateral. Kenapa bisa terjadi ipsilateral? Karena yang terkena adalah nukleusnya, di mana jika terkena pada nukleus, artinya dia sudah bersilangan dari otak sebelumnya. Dari pons itu ada 5, 6, 7, dan 8. Pada nervus 5 itu fungsinya adalah sensorik wajah, sehingga terdapat gangguan sensorik pada wajah ipsilateral. Lalu kalau misalkan terkena pada nervus 6-nya, maka pasien tidak bisa melihat ke arah lateral, yaitu karena muskulus dari rectus lateral itu sudah terdisrupsi. Selanjutnya, nervus 7, nervus facialis. Akhirnya terjadi kelemahan dari wajah ipsilateral. Selain kelemahan wajah, kita juga harus evaluasi fungsi-fungsi nervus 7 yang lain, seperti fungsi untuk pengencapan 2/3 anterior. Kita juga cek apakah ada gangguan lakrimasi dan juga salivasi pada sisi ipsilateral, dan juga apakah terdapat hiperakusis dari telinga bagian ipsilateral. Selanjutnya, kita lihat ada 4 nukleus yang keluar dari medula, nukleus 9 sampai nukleus 12. Nukleus 9 itu nukleus glossopharyngeus. Dia akan mengakibatkan gangguan sensasi pada palatal atau pada palatum. Nah, 9-10 kita evaluasi sekalian, terdapat hipestesi dari palatum dan juga terdapat gangguan dari otot-otot dari palatum yang ipsilateral. Untuk nervus 11 itu accessus serratus, maka akan terjadi kelemahan pada musculus sternocleidomastoideus dan juga trapezius ipsilateral. Dan untuk nervus 12 terdapat kelumpuhan lidah bagian ipsilateral. Bagaimana kita menentukan ketinggian dari lesi? Kita lihat nukleus cranialis mana yang kena. Kalau misalkan terdapat oftalmoplagi, maka kemungkinan nervus 3 lesinya ada di setinggi mesencephalon. Kalau misalkan terjadi lesi di wajah, kemungkinan lesinya ada di pons. Sedangkan kalau misalkan ada gangguan gerakan otot lidah, kemungkinan lesinya ada di medula. Meskipun begitu, kalau misalkan terjadi lesi di bagian atas, bisa juga terkena sampai nervus cranialis di bawahnya. Contohnya pada sindrom yang disebut sebagai sindrom Weber. Jadi sindrom Weber ini dia terkena pada crus cerebri. Nah, di crus cerebri itu isinya adalah traktus kortikospinal dan juga kortikobulbar. Di situ juga tempat keluarnya nervus 3. Jadi akan terjadi kelumpuhan nervus 3 ipsilateral karena memang di sisi tinggi mesencephalon, dan dia juga terkena traktus kortikobulbar, di mana traktus kortikobulbar itu adalah traktus dari korteks ke nukleus dan yang belum bersilangan. Berarti
nervus 3-nya itu contohnya dia akan kena di kanan, maka itu ipsilateral. Nah, nervus 7-nya dia akan terjadi di sebelah kiri. Nervus 12-nya akan dari sebelah mana? Sebelah kiri. Jadi nervus 3 kanan, nervus 7 kiri, nervus 12 kiri. Berarti lesinya itu setinggi mesencephalon. Rule of four selanjutnya menjelaskan bahwa terdapat 4 struktur di bagian medial yang diawali oleh huruf M. Yang pertama itu adalah motor pathway, atau dalam hal ini adalah traktus kortikospinal yang membawa informasi motorik dari korteks ke tubuh bagian kontralateral. Selanjutnya ada juga struktur motor komponen dari nervus cranialis, dan ada medial lemniscus dan juga medial longitudinalis fasciculus. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi ada traktus kortikospinal yang bagian kontralateral. Kenapa bisa begitu? Oke, mari kita lihat. Jadi traktus kortikospinal itu berasal dari korteks motorik. Dia akan turun masuk melalui kapsula interna, lalu dia akan turun di batang otak, dan sampai setinggi perbatasan antara medula oblongata dan medula spinalis, dia akan bersilangan. Nah, setelah bersilangan, dia akan turun ke korno anterior. Di korno anterior, dia akan berganti nukleus, dan dari sini dia akan keluar untuk menginervasi otot. Jadi, kalau misalkan terjadi lesi pada setinggi batang otak, jadi ini adalah mesencephalon, ini adalah pons, dan ini adalah medula oblongata. Jadi kalau misalkan terjadi lesi yang ada pada manapun di bagian medial yang mengenai traktus kortikospinal, maka yang akan terjadi adalah gejala hemiparesis atau hemiplegi bagian kontralateral. Nah, selain itu juga ada yang disebut sebagai nervus cranialis. Nervus cranialis yaitu otot traktus dari korteks ke nervus yang ada di cranialis. Nah, kalau itu dia berarti nukleus-nukleus yang ada di cranium. Seperti contohnya nervus 3. Lalu di pons ada nervus 7. Dan di medula oblongata ada nervus 12. Oke, jadi nanti dari korteks motorik dia akan masuk, dia akan melalui kapsula interna bagian genum. Lalu dia akan bersilangan untuk sampai ke nukleusnya. Dia akan bersilangan masuk ke nukleusnya. Selanjutnya adalah medial lemniscus. Dia adalah membawa informasi mengenai raba halus, vibrasi, dan proprioceptif, yaitu informasi-informasi yang dibawa oleh columna dorsalis. Di columna dorsalis itu ada 2 traktus, yaitu ada traktus gracilis yang membawa informasi proprioceptif dari kaki, dan cuneatus yang membawa informasi proprioceptif dari arah tangan. Oke. Jadi perjalanannya itu seperti apa? Perjalanannya sebagai berikut. Yang pertama, dari perifer dia membawa informasi proprioceptif ke nukleus ordo pertama di ganglion dorsalis. Setelah itu dia masuk melalui traktus cuneatus atau gracilis, dia akan naik ke setinggi medula oblongata. Di sana ada nukleus ordo keduanya, nukleus gracilis atau cuneatus. Nah, lalu di level yang sama, dia akan bersilangan dan naik ke talamus. Dia akan naik ke talamus. Nah, dari talamus dia sebagai yang ordo ketiga, dia akan bawa ke korteks somatosensorik. Nah, traktus setelah dari nukleus gracilis dan cuneatus itu disebut sebagai medial lemniscus. Jadi kalau misalkan terjadi lesi pada medial lemniscus, apa yang akan terjadi? Akan terjadi kehilangan info proprioceptif dari tubuh bagian kontralateral. Dan yang terakhir itu adalah medial longitudinal fasciculus atau FLM. Jadi FLM ini dia akan mengatur gerakan bola mata, di mana jika terjadi kelembuhan akan terjadi oftalmoplegi nervus 3 bagian mana? Ipsilateral. Rule of four selanjutnya menjelaskan bahwa terdapat 4 motonukleus yang terdapat di bagian medial, yaitu 3, 4, 6, dan juga 12. 3, 4, dan 6 merupakan nukleus untuk menggerakkan bola mata atau muskulus ekstraokuler, dan 12 untuk menggerakkan otot lidah. Untuk mempermudah menghafal, 3, 4, 6, dan 12 itu adalah faktor dari 12. Jadi 12, 6, 4, dan 3. Sebenarnya ada juga 1 dan 2, tapi mengingat 1 dan 2 itu bukan bagian dari nervus yang ada di batang otak, maka di skip. Jadi cuma 3, 4, 6, dan 12. Selain dari 3, 4, 6, 12, maka itu adanya di bagian mana? Di bagian lateral. Contohnya, nervus 5, trigeminus, untuk otot-otot punyahan, itu di mana? Lateral. Facialis, untuk menggerakkan otot wajah, itu di mana? Lateral. 9 untuk menggerakkan otot-otot palatum, di mana? Lateral. Dan nervus 11 untuk trapezius dan sternocleidomastoideus itu ada di mana? Lateral. Jadi kalau mau diingat, mata dan juga lidah itu bagian medial, sisanya lateral. Selanjutnya, rule of four yang terakhir adalah rule of four yang mengatakan bahwa
ada 4 struktur di bagian lateral atau di bagian samping yang diawali huruf S. Jadi ingat saja S, samping. Yaitu traktus spinocerebellar, traktus spinothalamic, dan juga sensorik dari trigeminus atau sensorik dari wajah, dan juga jalur simpatik. Yang pertama mengenai traktus spinocerebellar. Jadi spinocerebellar, karena dia berhubungan dengan cerebellum, gejala yang akan terjadi adalah ataksia pada sisi badan bagian ipsilateral. Semua yang berhubungan dengan cerebellum, lesinya adalah lesi ipsilateral. Secara garis besar gambarnya begini. Pertama, traktus spinocerebellar, informasi yang membawa proprioceptif akan masuk ke nukleus ordo 1, dan nukleus ordo 1 dia akan ke bagian lateral ke traktus spinocerebellaris. Spinocerebellaris itu ada dua, ada anterior dan juga posterior. Dua-duanya sama, dia akan naik ke bagian atas dan dia akan masuk ke cerebellum. Dia akan masuk cerebellum melalui pedunculus cerebelli inferior ke cerebellum. Dia pada bagian ipsilateral. Jadi kalau misalkan terjadi lesi di sini, lesi di sebelah kanan, maka akan terjadi juga kehilangan kemampuan koordinasi atau akan terjadi ataksia di bagian tubuh sebelah kanan juga. Struktur selanjutnya adalah spinothalamic pathway atau traktus spinothalamicus. Traktus spinothalamicus itu ada anterior dan juga lateral. Yang anterior itu dia membawa informasi raba dan juga tekan, dan untuk yang lateral dia membawa informasi nyeri dan suhu dari mana? Dari badan bagian kontralateral. Oke, kenapa kontralateral? Perjalanannya itu adalah sebagai berikut. Oke, jadi yang pertama seperti semua informasi sensorik, dia akan ke ganglion dorsalis sebagai nukleus ganglion ordo 1-nya. Lalu dari nukleus ordo 1 dia akan ke cornu posterior, dia akan mengganti ke nukleus ordo kedua, dan dari nukleus ordo kedua dia akan masuk ke itu traktus corticospinal. Itu kalau misalkan nyeri dan suhu itu bagian lateral, kalau dia raba dan tekan bagian anterior. Lalu dari sini dia akan naik ke atas menuju ke talamus sebagai nukleus ordo ketiganya. Dan dari nukleus ordo ketiga dia akan ke korteks somatosensorik. Jadi kalau misalkan terdapat lesi di sini di setinggi batang otak, maka yang kehilangan informasi dari tubuh bagian kontralateral. Jadi kehilangan apa? Kehilangan nyeri, suhu, raba tekan pada bagian badan kontralateral. Selanjutnya adalah sensori nukleus dari trigeminus atau sensorik dari wajah. Oke, jadi traktusnya itu bagaimana? Traktusnya harus sebagai berikut. Oke, jadi nukleus nervus 5 atau nukleus trigeminus dia memiliki 3 nukleus untuk sensoriknya. Yang pertama adalah nukleus yang prinsipal, dia di setinggi pons. Lalu ada yang setinggi mesencephal, ini disebut sebagai pars mesencephal dari nukleus trigeminus. Dan ada juga yang ke bawah atau disebut sebagai nukleus yang pars spinal. Jadi yang pertama perjalanannya adalah informasi dari wajah, dia masuk ke nukleus ordo pertama di ganglion gasserian, lalu dia masuk nukleus keduanya itu ada di bagian salah satu dari nukleus-nukleus ini. Setelah itu dia akan naik bersilangan dan ke bagian dari talamus. Jadi kalau misalkan ada lesinya itu terjadi di setinggi batang otak, yang akan terjadi adalah kehilangan sensasi dari wajah bagian ipsilateral. Selanjutnya adalah sympathetic pathway, yaitu terjadi disrupsi dari traktus simpatik. Dan jika terjadi disrupsi akan muncul yang disebut sebagai sindrom Horner. Sindrom Horner itu terdiri atas ptosis, meiosis, dan juga anhidrosis. Ptosis artinya kelopak mata itu tidak bisa terangkat secara sempurna. Kenapa? Karena pada traktus simpatik dia membantu menginervasi musculus tarsalis. Jadi musculus tarsalis itu dia gunanya untuk membantu levator palpebra. Jadi ketika dia lumpuh, levator palpebra tidak dapat bekerja dengan baik. Jadi akan ada ptosis. Lalu meiosis. Meiosis itu terjadi karena kelumpuhan dari musculus dilator pupillae. Jadi dilator pupillae itu oleh simpatis dan constrictor pupillae itu oleh parasimpatis. Dengan begitu kalau misalkan terjadi lesi pada simpatis, maka tidak ada dilatornya, yang ada konstriktor, maka terjadi apa? Meiosis, yaitu keadaan di mana pupilnya itu diameternya itu kurang dari 2 mm. Selanjutnya ada terjadi anhidrosis karena ada pada parasimpatis gunanya adalah untuk menginervasi glandula-glandula yang sekresi keringat, sehingga kalau misalkan lumpuh akan terjadi anhidrosis atau tidak bisa mengobrolsi keringat pada sisi wajah bagian ipsilateral. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai Rule of 4. Jadi untuk saya review secara cepat, Rule of 4 itu terdiri dari 4 aturan, di mana ada 4 nervus cranialis yang keluar dari 4 dari medula, 4 pons, dan juga 4 mesencephal. Selanjutnya itu, kita lihat strukturnya itu ada di mana? Di medial atau di bagian lateral. Di medial itu ada 4 motor nukleus yang merupakan
Kalau untuk gampang ingat, faktor dari 12, 3, 4, 6, dan juga 12 itu di medial, sisanya itu ada di lateral. Di medial itu ada beberapa struktur. Yang pertama itu ada kortikospinal, motor yang di wajah juga, lalu lemus medial, dan juga tragus longitudinal fasciculus. Sedangkan kalau pada bagian samping, bagian lateral itu ada spinocerebellar, spinothalamic, sensorik dari wajah, dan juga stratus spinothalamicus. Oke, semoga video ini membantu. Terima kasih.